Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi, khususnya mata kuliah teori sosiologi klasik. Pagi hari ini saya akan melanjutkan materi kita yang tertinggal beberapa minggu lalu, ya, tentang Karl Marx. Ya. Kemarin saya sudah ceritakan bagaimana pemikiran Karl Marx, kemudian sejarah kehidupannya, kemudian apa saja yang menjadi gagasan utama dari Karl Marx ini. Ya. Terus terang apa yang saya sampaikan mungkin jauh dari harapan kita, ya, karena saya juga terhukum oleh waktu yang memang pendek dan juga kuliah yang seperti ini tentu surplus knowledge, ya. Apa yang saya sampaikan, ya, apa yang saya mampu saya ucapkan, ya, lebih sedikit dari apa yang mampu saya pikirkan gitu. Jadi kemampuan saya berbicara tentu lebih sedikit ketimbang apa yang di dalam pikiran saya gitu. Maka tentunya banyak yang melompat-lompat, mana yang tertinggal, mana yang kurang lengkap. Oleh karena itu tugas kalian tolong baca lagi buku-buku yang saya sudah berikan. Nah, di minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana kritik Marx terhadap Adam Smith, ya, sebagai cikal bakal dari pemahaman kapitalisme maupun globalisasi. Nah, akibat itu Marx menjelaskan bahwa buruh, ya, atau kapitalisme menyebabkan terjadinya alienasi. Alienasi terasing, ya, makhluk asing. Seringkali saya sampaikan nonton film Alien katanya. Jadi terasing, kita menjadi terasing diakibatkan munculnya mekanisme di dalam kehidupan, di dalam kehidupan kita, munculnya munculnya menimbulkan mekanisasi, ya. Teknologi, ya, teknologi menciptakan keterasingan. Seperti sekarang kita menjadi terasing, ya, gara-gara teknologi, ya. Dulu kita bisa akrab, teman kita banyak, ya, bisa berkumpul, ya. Tapi sekarang makin banyak teman kita jauh, ya, sampai di mana-mana, tapi kita terasing, ya, kita menjadi sendirian. Ya. Itu juga akibat contoh alienasi dalam dunia teknologi. Bahkan menurut Virgilio itu ada yang namanya dromologi, ya, kecepatannya itu demikian demikian cepat, ya. Kita kadang-kadang kita nggak bisa mengikuti arus itu, ya, karena teknologi itu cepat basi seperti itu, dan kita menjadi tertinggal, ya. Menurut William Oxburn itu disebut dengan cultural lag, ya, ketertinggalan budaya. Nah, kapitalisme itu menyebabkan teralienasi. Kenapa teralienasi? Karena saya sampaikan di beberapa kesempatan yang lain, ya, manusia itu adalah homo faber, ya. Manusia itu makhluk yang bekerja. Tidak ada manusia yang tidak bekerja, ya. Kalau tidak bekerja, kita nggak bisa mencukupi kehidupan kita, ya. Beda dengan hewan, saya sampaikan hewan tidak perlu bekerja karena makanannya sudah disiapkan oleh alam, ya. Nggak ada dia mau masak segala macam bertani, enggak, tergantung makanan di keluar kandang dia cari makan selesai. Kalau makanannya habis maka dia pun habis, hewannya tadi, ya. Tapi manusia butuh bekerja, maka kalian juga sebetulnya kuliah ini kalau menurut Marx faktor ekonomi, ya. Kalian untuk bisa bekerja supaya bisa mencari uang. Uang adalah sumber untuk penghidupan kalian. Uang akan dihasilkan melalui bekerja gitu. Tetapi dengan adanya kapitalisme manusia menjadi sulit untuk bekerja gitu. Karena munculnya mesin, ya. Mesin menggantikan tenaga kerja, ya. Sehingga terjadilah eksploitasi tenaga kerja, ya. Tenaga kerja berubah, ya, dari nilai nilai kerja menjadi nilai tukar gitu. Nah, ini terjadilah ketimpangan di dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Maka akibatnya kapitalisme menciptakan alienasi, ya, alienasi dari diri kita terhadap produk yang kita kerjakan gitu. Saya ambil contoh di minggu lalu, ya. Ada orang yang bikin di pabrik donat, ya, tapi dia tidak bisa menikmati donat itu gitu. Padahal donat itu adalah produk dia yang buat gitu. Tapi begitu jadi sudah jadi mereknya orang lain, bukan lagi produk misalnya produk saya, ya, tapi menjadi produk misalnya merek-merek tertentu. Dan kita kalau makan itu yang kita buat itu kita justru bayar gitu. Itu kan menjadi terasing terhadap produk kita. Saya ambil contoh yang lain, misalnya ada orang
yang tiap hari bikin rumah, ya, membuat rumah, tapi sampai mati dia tidak bisa punya rumah. Itu kan aneh. Harusnya orang yang bisa membuat rumah, katakanlah tukang bangunan itu, dia harusnya bisa punya rumah karena dia bisa bikin rumah gitu. Tetapi akibat adanya kapitalisme, ya, orang yang bikin rumah tidak punya rumah, sampai meninggal pun dia hanya ngontrak. Itu aneh gitu. Tapi ada orang yang tidak bisa bikin rumah, ya, tapi dia punya uang, justru dia punya rumah yang bagus. Ini terbalik menurut Marx gitu. Di sini menjadi alienasi, ya. Ini contoh alienasi terhadap kita manusia terhadap produknya gitu. Jadi selain itu juga alienasi manusia terhadap lingkungannya gitu, terhadap sesama pekerja gitu. Akibat adanya mekanisasi di dalam teknologi, maka mesin bekerja 24 jam. Maka manusia yang harusnya mengontrol mesin itu, justru sekarang mesin yang mengontrol manusia gitu. Memang kita yang mematikan, yang menghidupkan on off itu manusia gitu. Yang memegang saklarnya. Tetapi mesin itu bisa bekerja 24 jam. Padahal manusia tidak bisa bekerja 24 jam. Akibatnya manusia dibuatlah, gara-gara mesin bisa 24 jam, maka manusia harus mengikuti ritme mesin itu. Dengan 24 jam, maka dibuatlah shift siang, shift sore, shift malam gitu. Padahal malam itu adalah waktunya untuk istirahat. Sehingga orang yang bekerja pada shift malam itu nggak bisa beristirahat, mengikuti alur mesin. Sehingga orang yang bekerja siang dan malam itu nggak bisa berinteraksi. Ya. Maka sesama pekerja yang katakanlah operator mesin itu jadi sesama terasing, nggak pernah ketemu gitu. Nah ini menurut Marx seperti itu, ya. Jadi bukan hanya dalam konteks manusia itu terasing dalam produknya saja yang dia buat, tetapi antar pegawai, antar buruh juga menjadi terasing. Belum lagi antara operator mesin dengan bagian administrasi, bagian ini itu nggak pernah ketemu gitu. Inilah yang menciptakan keterasingan, ya. Dan manusia juga menjadi dihamba oleh teknologi gitu. Teknologi yang membuat manusia harus bekerja. Contoh misalnya ada televisi yang siarannya 24 jam misalnya. Misalnya ada berita-berita di televisi kita, ada yang 3:30 sudah on air, ya. Itu pembawa berita, bayangkan gitu. Kalau misalnya dia harus on air baca berita jam 4:30 subuh, berarti dia harus bangun mungkin jam 2 malam, ya. Karena dia harus pergi ke studio, kemudian dia harus di make up segala macam gitu. Nah ini menjelang setengah jam sebelum live show, 4:30, jam 4 para host atau para pembaca berita sudah siap jam 4 subuh gitu. Berarti dia sampai studio berarti 3:30 minimal gitu. Bayangkan 3:30 harusnya dia tidur, anaknya mungkin masih tidur, tapi dia harus menghamba pada teknologi, ya. Begitu kata sutradara atau pengarah acara bilang action, dia langsung gembira, tertawa gitu. Atau menyapa, halo para pemirsa, apa kabar segala macam dengan wajah ceria. Padahal dia mungkin ngantuk dia. Padahal dia mungkin capek, dia lelah segala macam, tapi tuntutan masyarakat, tuntutan kapitalisme dia harus menyampaikan seperti itu. Ini juga tentu tekanan, ya, terhadap tenaga kerja sehingga manusia itu teralienasi, ya. Seolah-olah dia baik, enak, sebetulnya dia terasing dengan dirinya gitu. Dia harus menyapa, ngomong sendiri di depan kamera seperti itu. Ini kritikan Marx terhadap kapitalisme yang menyebabkan alienasi. Contoh-contoh lain banyak kalian bisa lihat, ya, karena manusia dianggap sebagai robot sekarang. Nah, inilah manusia menjadi terasing. Baik, kita lihat dulu berapa menit ini, sudah 9 menit, ya. Nah, ini akibatnya menimbulkan kesadaran palsu, ya. Kesadaran palsu itu saudara harus pahami, ya, bahwa maka Marx sangat mengkritik tentang agama, ya. Memang Marx ateis, ya. Beliau tidak percaya pada Tuhan, ya, karena dianggap agama itu sebagai opium atau candu, ya. Kita seringkali tertindas, teralienasi, itu dianggap sebagai, ya, itu memang tuntutan gitu. Itu memang keadaan seperti sekarang. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Manusia itu begitu itu
disebabkan adanya kapitalisme, ya, orang-orang yang memanfaatkan kalian gitu. Seperti itu ya. Jadi kesadaran palsu ini adalah kesadaran yang dibentuk ya, oleh sistem sebetulnya ya, yang kita sebetulnya tidak sadar. Nah, ini nanti dikembangkan nanti oleh si Gramsci tentang hegemoni. Hegemoni ini menciptakan kesadaran palsu yang seperti ini gitu. Seperti kalian sepertinya sekarang misalnya nganggur ya. Padahal kalian sarjana udah S2, S3 atau S2 lah, nganggur. Kenapa kok nggak bisa bekerja? Ya susah pekerjaan sekarang. Ya beginilah, begitulah. Sebetulnya harusnya sarjana itu bekerja gitu loh. Harusnya sarjana itu hebat, tapi kalian menjadi miskin sebetulnya bukan disebabkan kalian malas. Ya. Tapi ada sistem yang membuat kalian tidak bisa bekerja itu gitu loh. Kenapa? Karena macam-macam sebabnya gitu. Misalnya kenapa sekarang petani miskin, susah bekerja segala macam? Ya sebetulnya karena sudah digantikan ya dengan teknologi-teknologi pertanian yang menggerus teknologi pertanian yang lama gitu. Sehingga masyarakat jadi miskin ya. Kenapa kalian miskin? Ya ini karena sudah nasib, ya ini karena memang suratan takdir. Nggak bisa seperti itu menurut Marx gitu. Kalian itu miskin karena ada sistem yang menyebabkan kalian miskin. Bukan karena kalian malas gitu. Berapa banyak orang yang tiap pagi keluar ya pulang sore bekerja bertekus lumus ya berkeringat tapi dia nggak bisa apa-apa. Contoh tadi saya bilang tukang bangunan tadi tiap hari membangun rumah tapi rumah orang gitu ya. Tapi dia sebetulnya tidak bisa membuat rumah dia sendiri. Harusnya dia bisa membuat rumah sendiri harusnya karena dia punya kemampuan untuk membuat rumah itu gitu. Tapi kenapa nggak bisa? Mungkin si tukang bangunan menganggap ya karena saya tidak sekolah, ya karena saya seperti ini, ya karena mungkin sudah takdir seperti ini, biarlah saya miskin di dunia tapi kaya di akhirat segala macam. Itu yang menyebabkan kesadaran palsu seperti itu. Nah, kesadaran palsu yang lain banyak yang bisa dilihat oleh Marx ya. Seolah-olah perusahaan-perusahaan misalnya membuat CSR ya, bantuan operasi bibir sumbing, sunat massal segala macam. Seolah-olah perusahaan itu peduli terhadap masyarakat tempatan segala macam. Itu kalau menganggap itu tidak, itu hanya sebentuk kesadaran palsu yang memang seolah-olah perusahaan itu peduli, padahal sebetulnya yang diambil dari perusahaan itu lebih banyak daripada yang diberikan terhadap masyarakat. Ya. Nah, ini yang maka teori Marx ini kadang-kadang menjadi seolah bergejolak ya, mendobrak anti kemapanan ya. Maka dianggap sebagai hal-hal yang perlu dipikirkan ya seperti itu. Baik, ini ya sudah 12 menit saya ngomong cepat begini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini ngalor ngidul ya. Silakan saudara pahami ya dengan baca buku yang lain, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.